Ya, salam, salam. Selamat malam. Shalom Pastor, selamat malam. Senang bisa ketemu kembali hari ini di Hope House of Online Prayer. Malam hari ini kita akan dilayani atau diajar oleh Pastor Christopher Tapiheru. Sepertinya Pastor Christopher sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Host, tolong saya disambungkan dengan Pastor Christopher. Pastor Christopher. Shalom, shalom, halo. Salam, selamat malam, Pastor. Selamat malam, sorry ini mesti di silent dulu di sini soal di ruangan utama saya di rumah soalnya. Baik, Kenal, thank you buat kehormatan. Ya. Senang bisa ketemu dengan Pastor. Ya. Sama-sama, Pak. Salam hormat buat semua. Ya. Setelah beberapa kali saya mengundang untuk bicara di Rehoboth, nggak jodoh. Malam hari ini baru jodoh. Mungkin tahun depan bisa berkunjung ke Rehoboth, Pastor. Amin, amin. Ya. Lord willing, ya. Ya. Baik, karena ini sudah jam 7 malam, kita segera mulai. Jadwal kita adalah setengah jam ke depan kita present worship, Pastor. Lalu ada doa syafaat dari Pastor Andrianto. Pastor Andrianto juga sepertinya sudah ready malam hari ini. Pastor Andrianto monitor. Sepertinya ada tadi. Ada ya? Oke. Baik. Baik, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru join, baru bergabung malam hari ini. Senang bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita segera mulai. Pastor Joy, silakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk boleh kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Kami mau persiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Sebab Kau Allah kami satu-satunya. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
sembah Tuhan yang hebat. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, sebab Kau yang layak kami sembah. Kau satu-satunya, Engkau Allah penebus kami, Engkau juru selamat kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan sembahmu, naikkan syukurmu yang terbaik. Yesus Tuhan, ya nama ya Raba ya Shekaramo, ya nama ya Raba ya Raba ya Se. Ku sembah Yesus, Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus lawat kami. Haleluya, haleluya. Ya Raba ya Raba ya Raba ya Shekaramo, ya nama ya Raba ya Raba ya Raba ya Se. Hiki ya Rama ya Se. Yesus, Engkaulah penolong kami, Engkau sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati kasih-Mu malam hari ini, kasih-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Ya Rabaya Rabaya Se Karamo, ya Rabaya 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 Se. Mari saudara naikkan sembahmu. Oh Yesus, Yesus ada di antara kita semua. Haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus yang menguatkan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau nyatakan Kaulah penolong kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari saudara, malam hari ini kita naikkan sembah, naikkan doa yang terbaik untuk Tuhan, naikkan puji-pujian yang terbaik buat Yesus. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita lebih sungguh lagi kita imani pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita serukan, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dengan imanmu katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Malam hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Mari Bapak dan Bapak Kina karobu shakara bara shakana nana makarabu sikinene mekiarabu sakarabu sakaraba. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami bersehati di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Di tengah-tengah kami Engkau hadir, dimanapun kami berada Engkau hadir Tuhan. Dan saat kami bersekutu, bersehati di dalam Engkau Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, biar terus ada kegidian-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan Kau lindungi bangsa kami. Kau berkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, kesembuhan yang Tuhan kerjakan atas bangsa ini Tuhan sempurna Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, bangsa ini boleh disembuhkan, dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Secara perekonomian juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur untuk campur tangan-Mu sehingga kondisi bangsa ini semakin baik Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya yang saat ini sedang terpapar oleh sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, akan ada lawatan-Mu Tuhan, lawatan yang terbesar di akhir zaman terjadi, keselamatan terjadi Tuhan. Hujan awal, hujan akhir terjadi bersama-sama dan hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Sehingga bangsa ini sungguh diselamatkan Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi, menyertai bangsa ini. Kau berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan ini adalah berasal daripada-Mu. Dan semua itu boleh jadi berkat Tuhan kepada bangsa ini Tuhan, kepada rakyat bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah dalam perlindungan-Mu. Kau berkati aparat penegak negara Tuhan, khususnya Tuhan TNI yang pada hari kemarin berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjaga TNI senantiasa Tuhan. Kau TNI ini tetap berdaulat Tuhan di dalam Engkau Tuhan, untuk boleh menjaga, melindungi Tuhan. Kau pakai Tuhan TNI untuk jadi saluran berkat buat bangsa ini Tuhan. Kau jagai mereka Tuhan, beri kekuatan kepada mereka, hikmat-Mu mengalir atas mereka, untuk Tuhan mereka boleh menjalankan setiap tugas dengan hikmat-Mu, dengan bijaksana Tuhan. Kau berkati juga keluarga dari setiap anggota TNI ini Tuhan, mereka juga tetap terpelihara aman dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarkan gereja-gereja yang ada di bangsa ini maupun yang ada di luar negeri Tuhan boleh bangkit dan jadi terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini gereja-Mu boleh bangkit Tuhan dan jadi terang Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada satu gereja pun yang ketakutan dalam nama Yesus. Mari Tuhan, setiap gereja-Mu mau
boleh menjadi gereja yang bergerak dalam pimpinan Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu di dalam ketepatan dan sukakan hati-Mu senantiasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya Tuhan, kami berdoa untuk GBI yang berulang tahun hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan tambahkan 1 tahun usia buat GBI Tuhan. Buat denominasi GBI ini Tuhan. Terima kasih Kau pakai GBI ini menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun. Di seluruh bangsa ini maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Terus Tuhan buat gereja ini menjadi wadah yang baik untuk bawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan. Biar terus pelayanan di wadah GB ini terus Tuhan pakai untuk jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan GB ini jadi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gereja yang sungguh-sungguh seperti gereja yang awal, gereja yang mula-mula itu yang Tuhan akan pakai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya GBI itu yang terus mengembang ke kiri, ke kanan, dan terus dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun Tuhan tambahkan usia semakin dewasa Tuhan. GBI Tuhan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga khususnya untuk GBI Rehoboth Tuhan. Tempat kami beribadah Kau berkati juga Tuhan. Gembala sidang, seluruh pengerja Tuhan. Ibu Gembala senior Tuhan berkati, seluruh keluarga Tuhan Kau berkati, seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan Tuhan, keluarga demi keluarga. Dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Mari yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang miskin di antara kami. Kami semua terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus Tuhan untuk jadi berkat. Kami terus jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini setiap kami yang sudah bergabung di Zoom ini Tuhan. Kami rindu oleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk jadi saluran berkat buat setiap kami. Bicara atas setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati. Kami siap terima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin share beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, setelah firman Tuhan nanti, tolong jangan cepat-cepat leave, karena kita akan foto dulu bersama setelah firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin membantu pekerjaan Tuhan, investasi pekerjaan Tuhan di Hope, Bapak Ibu Saudara bisa screenshot atau bisa tulis nomor rekening GBI Rehoboth Surabaya atau scan QR code yang ditampil di layar Bapak Ibu Saudara, atau kalau Bapak Ibu Saudara masih belum sempat, nanti host akan menulis di chat room. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Rabu depan tanggal 13 kita akan dilayani oleh Pastor Petra Vanggidai. Meeting ID dan passcode masih tetap sama Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa juga sharekan berita baik ini ke teman-teman Bapak Ibu Saudara supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dan diperlengkapi lebih lagi di Hope, House of Online Prayer. Baik, itu 3 pengumuman dari saya. Sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Pastor Christopher, silakan. Ya. Oke, suaraku aman terdengar ya semuanya, Pastor? Aman ya, aman terdengar. Nanti Pastor, kalau masih ada waktu, boleh kita ada sesi tanya jawab? Boleh aja. Baik, silakan Pastor. Oke, ya, shalom semua, thank you buat kehormatan ini. Senang bisa berbagi di persekutuan ini, Saudara. Saya tadi cukup nyari-nyari GBI Rehoboth nih, GBI beneran atau GBI yang lain, karena Gereja Baptis Indonesia juga GBI ya. Kita sesama, maksudnya sama-sama GBI tapi nggak ada logo GBI-nya. Jadi New Wine juga gitu, bahkan nggak ada nama sama sekali GBI-nya, New Wine International Church aja. Dan artinya kita hari ini ngerayain GBI ulang tahun hari ini banget, tanggal 6. Dan bersyukur buat penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, aku bisa melayani di sini bareng-bareng, thank you, buat kehormatan.
Dan izinkan aku share screen apa yang aku rindu bagikan, karena nggak dikasih tema spesifik. Aku lagi bagiin ini ya ke sebanyak mungkin orang, karena pesan ini juga sangat menolongku di di momen-momen seperti ini. Saudara, judulnya damai di tengah badai. Ya, kita di tengah badai yang sama, di tengah pandemi yang belum tahu kapan beresnya. Ya, udah hampir 2 tahun, saudara. Dan di sana sini juga sama, yang udah free tiba-tiba balik lagi, yang udah beres tiba-tiba itu lagi. Kayaknya nggak tahu bakal ujungnya kapan gitu, tapi aku berdoa biar apa yang aku bagikan, yang adalah penguatan pertama buat aku dulu, bisa bermanfaat buat kita, memberkati kita semua. Aku aktif di sosial media, khususnya Instagram. Ya, kalau ada di YouTube biasanya bukan aku yang upload, tapi gereja yang lain yang upload. Ya, jadi banyak beredar juga videoku di YouTube, justru bukan aku yang posting. Ya, nggak ada niatan jadi YouTuber, apalagi jadi selebgram. Ya, saya pakai sosial media karena saya tahu cukup banyak, mayoritas orang sekarang online all the time. Dan kita kalau susah ajak orang ke gereja, kita bawa gereja ke orang ya. Dan pakai sistem jemput bola, saudara. Dan aku selalu posting tiap hari quotes-quotes yang adalah perenungan personalku. Jadi aku nggak mau tertegur sendiri, nggak mau dinasehati sendiri. Aku pengen semua orang juga dapat teguran yang sama dan nasihat yang sama. Malam ini juga firman Tuhan bentuknya sama, saudara. Ini pertama jadi berkat buat saya pribadi, dan saya rindu bisa berbagi berkat bagi kita semua. Ya, judulnya damai di tengah badai. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang powerful sekali, dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Walaupun Yesus naik ke sorga, dia bilang damai sejahtera ditinggalkan bagi kita, nggak dibawa ke sana. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan ini menarik, damai sejahtera yang Yesus miliki ini, damai sejahtera yang membuat dia bisa tertidur di tengah badai. Ya, dalam perjalanan ke Gadara, daerah Gerasa waktu itu, dan perahu yang ditumpangi Yesus dan para murid diterjang badai yang sangat luar biasa, tapi bisa-bisanya ya jagoan kita tertidur tenang gitu ya di tengah badai, sampai murid-muridnya membangunkan dan panik dan bingung karena kok bisa ada orang tidur di tengah badai ya. Dan sejahtera itu yang diberikan bagi kita, saudara. Tuhan Yesus yang bilang, yang membuat kita bisa tetap tenang bahkan di tengah badai, di tengah pandemi. Ada ketenangan yang hanya anak-anak Tuhan sejati yang memilikinya. Dan ini saya rindu bagikan malam ini. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, karena bukan dunia yang memberikannya kepada kita, dunia tidak bisa mengambilnya. Ya, sepanjang pandemi, dunia ini seolah ditutup. Ya, semuanya ya. Kita nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong. Nggak bisa menghibur diri kita dengan yang duniawi. Akhirnya satu-satunya yang terbuka dan selalu terbuka memang adalah sorga. Ya, sorga selalu terbuka, tapi kita kurang tertarik. Dan akhirnya sepanjang pandemi ketika semuanya kayak ditutup, akhirnya kita melihat ke satu pintu yang terbuka selalu, yaitu pintu sorga melalui Yesus. Ya, dan damai sejahtera ini, saudara, yang saya rindu bagikan sehingga kita tidak gelisah dan gentar di sepanjang pandemi ini. Ya, dan perenungan kita ada di Filipi 4 ayat 4 sampai 9, saudara. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Semua ayat ada di sini kecuali nanti ada satu ayat yang bisa saudara buka. Sebenarnya semua ayat bisa saudara buka sih, saya ngerti tampang saya ini memang lebih mirip yang di server sebelah, saudara. Jadi kalau Anda buka Alkitab nggak apa-apa, saya nggak tersinggung. Ya, kadang orang suka nggak percaya gitu, kalau udah ada slide-nya tapi nggak percaya, nggak apa-apa, emang muka saya gini. Ya, saya domba berbulu serigala, saudara. Bukan serigala berbulu domba, itu yang paling penting. Ya. Dan Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Katakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, dari satu ayat ini kita harus terima kenyataan bahwa bersukacita itu sebuah perintah. Artinya suka nggak suka, ya bisa nggak bisa, harus dilakukan. Teringat zaman masih sekolah dulu ya, ketika lagi ujian gitu. Ya, ntar di menit tertentu tiba-tiba gurunya bilang, ya selesai nggak selesai kumpulkan. Ya, mau kita bisa nggak bisa, udah selesai atau belum, mau atau nggak harus ngumpulin kan gitu. Ya, nampaknya begitu, saudara. Bersukacita adalah sebuah perintah, dan yang deep down inside kita tahu, iya ya, saya memang harus bersukacita. Kaya miskin, sakit sehat, susah senang harus bisa bersukacita. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya, Pak Pendeta? Ya, saya baru dihentikan dari pekerjaan saya.
Semua usaha yang saya coba bangun sepanjang pandemi nggak ada yang jalan. Ya, saya baru kehilangan ayah saya karena COVID. Gimana caranya saya bisa bersuka cita senantiasa, setiap saat? Ya, dan di ayat ini dikasih tahu kuncinya ada di situ, dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan jadi kunci. Ya, kunci yang paling jelas karena Anda dan saya kita di dalam Tuhan. Dan lebih jauh lagi Yesus bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ku tinggalkan bagimu. Yesus bilang dia naik surga. Bukan hanya untuk siapkan surga tapi biar Roh Kudus bisa turun. Ya, kita bukan hanya dalam Tuhan tapi Tuhan di dalam kita juga. Menarik kata dalam Tuhan dalam bahasa Latin dan theos dipakai dua kata itu di dalam Tuhan adalah kata dasar dari satu kata dalam bahasa Inggris yang disebut dengan enthusiasm atau antusiasme. Semangat antusias ternyata hanya bisa didapat di dalam Tuhan. Di luar dari Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 5, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, alih-alih mau tenang, apalagi bersuka cita. Tenang aja nggak bisa, saudara. Gimana cara bisa bersuka cita? Tapi di dalam Tuhan, itu kuncinya. Dan ini akan jadi kunci yang harus kita ingat sepanjang pesan Tuhan malam ini. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, di ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. God is on our side, but time is running out. Jadi kalau Anda bersyukur, biar hendaknya sukacita kita nih, bentuknya itu, manifestasinya adalah sebuah kebaikan. Ya, kebaikan hati yang bisa diketahui semua orang, yang bisa berguna, memberkati semua orang. Almarhum ayah saya, George Tapiheru, selalu mengingatkan saya, Kak, ucapan syukur yang paling berarti bentuknya itu bukan ucapan, tapi pemberian. Nah, dia selalu ingatkan saya itu, kalau kita bersyukur, kita harus kita harus melakukan apa yang orang Indonesia biasa lakukan, namanya syukuran. Dan gitu ya, orang Indonesia terkenal ya, dikit-dikit syukuran. Siapa nih Mbak yang ngapain? Oh ya, anaknya baru manten kemarin. Oh ya, puji Tuhan. Gitu. Selalu syukuran ya. Emang harus gitu, saudara. Dan harusnya anak-anak Tuhan yang paling terkenal sering bikin syukuran. Cuman sayangnya enggak ya, di lapangan bukan itu yang terjadi. Yang lain lebih sering syukuran dibanding kita gitu. Kita kalau bersyukur dalam hati saja, gitu. Dalam hati jadi nggak ada yang tahu. Ya, karena kalau yang lain tahu jadi bokek kita mesti traktir semua orang, benar ya? Enggak ya, saudara. Kita harus terkenal dengan syukuran. Jangan sampai terkenal dengan syukurin. Ya, syukurin lu, kan gue udah bilang, jangan ya. Jangan sampai. Ya, biar ucapan syukur kita, sukacita kita ini bisa memberkati semua orang. Kenapa ada hubungannya sama kata Tuhan sudah dekat? Artinya gini, saudara, kalau Anda mau berbuat baik, kalau mau nolongin orang, sekarang waktunya. Ya, karena kita punya kesempatan cuma satu kali hidup ini untuk jadi saksi. Untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Saudara, penginjilan hendaknya disertai dengan perbuatan baik. Ya, karena perbuatan baik itu seperti intro yang membuat orang bertahan mendengar lagunya sehingga ketika Injilnya masuk, di refnya, ya, Injil bisa masuk dengan baik. Dan itu penting, saudara. Kalau mau bantuin orang sekarang saatnya, selama dia masih hidup, karena waktu nggak di pihak kita, orang bisa mati kapan aja. Karena apa aja. Somehow pandemi ini, si COVID ngingetin kita bahwa kematian itu sebenarnya dekat. Tapi ini yang menarik, Tuhan lebih dekat lagi. Ya, Tuhan lebih dekat lagi. Jadi kalau mau bantuin orang, sekarang saatnya. Justru di momen kayak gini, bantuan kita akan sangat berarti. Ya, akan sangat berarti dan bisa menjadi kesaksian yang baik. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik ya, larangan untuk jangan khawatir dibarengi dengan himbauan untuk menyatakan dalam segala hal kerinduan kita, kebutuhan kita, keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Ya, artinya semakin jarang berdoa, kita semakin khawatir. Sebaliknya, semakin sering kita berdoa, ya, walaupun nggak semua yang kita minta dikabulkan Tuhan, ya, tapi somehow ketika kita semakin sering kita berdoa, kita semakin diingatkan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, karena iman bukan keyakinan bahwa badai pasti berlalu, itu positive thinking. Iman adalah keyakinan, kepercayaan penuh bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan sertaku. Itu iman. Semakin sering kita berdoa, kita semakin aware akan hadirat Tuhan. Dan semakin ada pengingat bahwa
Dia nggak pernah tinggalin melupakan kita. Dia selalu menyertai kita, beserta kita sampai kesudahan zaman. Ya, tapi problemnya adalah apa, saudara? Mayoritas orang, saya akan sebut mayoritas walaupun terdengar berlebihan, tapi kenyataannya begitu. Ya, cuman berdoa kalau lagi ada masalah. Jadi sikap doanya, sikap hatinya nggak bersyukur, lagi panik. Ya, lagi khawatir, lagi bete, lagi kecewa, lagi curiga sama Tuhan. Ya. Bener nggak? Saudara pernah nggak punya orang yang cuma datang kalau ada masalah? Pasti nggak pernah, shalom, apa kabar, gimana? Udah lama, nggak pernah begitu-begitu lagi. Langsung kayak, lu bisa bantuin gue? Bantuin gue dong bro, gila banget, gue gini. Wah, kayak gitu. Dan itu doa kita banyak kan. Ya, mayoritas kita berdoa jeleknya hanya ketika kena masalah. Akhirnya nggak dengan ucapan syukur kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jadi doa kita pun juga nggak ngaruh. Tetap aja hati kita tetap khawatir. Kenapa? Karena doa kita pun juga bukan dengan ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur adalah doa yang berasal dari hati yang sadar. Hidup kita di tangan Tuhan. Ya, hanya dengan demikian kita bisa bersyukur. Kalau enggak, kita menuntut. Ya. Katanya engkau baik Tuhan. Katanya engkau penyembuh. Kok engkau penyembuh, kenapa suami saya meninggal? Kenapa engkau nggak sembuhin sahabat baik saya? Pastor muda bernama Raditya Oloan. Kenapa akhirnya malah meninggal Tuhan? Gitu. Ya nggak sedikit orang yang berdoa seperti itu. Menyatakan keinginan kebutuhannya bukan dengan ucapan syukur, tapi dengan kecewaan, dengan kepanikan. Ya, ketika kita menyatakan segala hal kepada Tuhan, kekhawatiran kita nampak diangkat justru karena kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan harapkan. Ya, doa itu bukan buat ngingetin Tuhan. Ini kan persekutuan doa ya. Penting banget untuk selalu mengingat, saudara. Kita nggak mengingatkan Tuhan ketika kita berdoa. Kita mengingatkan diri kita bahwa kita bukan Tuhan. Dan kita mengingatkan diri kita bahwa kita punya Tuhan. Ya, ada lagu yang mengatakan masih ada Tuhan. Oh ya, kadang orang mesti diingetin masih ada Tuhan. Bukan masih ada, dia selalu ada justru. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah lupa. Maka ayat 7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita sudah diingatkan bahwa kita punya Tuhan, dan Tuhan di pihak kita, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera melampaui akal nih kayak gini, saudara. Damai sejahtera yang membuat orang dunia tuh kalau ngeliat orang Kristen nih kayak gini, antara dua nih pilihannya. Ini antara orang-orang ini udah mulai kena mental, anak zaman sekarang bilang gitu tuh, kalau udah mulai orang kena stres tuh, kena mental nih, dia antara dia kena mental atau dia emang mereka nih punya yang kita nggak punya. Ya, orang dunia mandang orang Kristen tuh kayak gitu. Kenapa? Karena kita punya sukacita tuh aneh. Ya, ketika dunia sembunyi panik, kita malah memilih untuk tetap bersyukur, tetap tenang, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani, tetap memberi, padahal baru di PHK. Lihat gak? Ini antara orang-orang yang udah kena mental nih, ya udah atau mereka punya yang kita nggak punya. Dan jawabannya, kita punya apa yang dunia nggak punya. Jawabannya yang kedua, kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang melampaui segala akal di mata dunia dilihatnya sebagai nggak masuk akal. Anak-anak Tuhan memandangnya sebagai di atas akal. Jadi walaupun secara mata jasmani, secara dunia kita yang terlihat seperti ini, tapi kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, makanya damai sejahtera yang kita punya ini ilahi. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera ilahi itu akan membuat hati dan pikiran kita dipenuhi oleh Kristus. Ya, dipenuhi dengan ucapan syukur dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan, seperti yang tadi saya garisin semua, karena ini kuncinya. Ya, dan makanya ayat 8 jadi makal. Saudara jujur, siapa yang pernah tarik ayat 8 terpisah dari konteksnya? Pasti ada yang pernah. Saya ngaku saya pernah. Dan saya pikir ini semacam positive thinking, tapi versi Alkitabiah gitu lah. Ya. Pikirkan tempat-tempat yang indah. Gitu. Kalau lagi jelimet sama kerjaan gitu kan, zaman saya masih di kantor, pikirkan nanti akhir tahun kamu liburan. Oke, jadi saya berusaha menjaga damai saya itu dengan cara yang duniawi. Dan saya pakai ayat ini lagi, gila juga ya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudara, saya dulu berpikir nih tentang apapun dan siapapun selain Tuhan Yesus. Ternyata ini tentang Tuhan Yesus. Tentang Kristus Yesus. Tentang Tuhan. Ya, pantesan saya pakai ini kok jadi kayak semacam mantra gitu, kok nggak berlaku. Ya iyalah, orang saya nggak ngerti konteksnya. Benar nggak, saudara? Coba deh. Dulu bisa loh. Kalau kita lagi hektik di kantor gitu ya. Lagi banyak kerjaan, lagi banyak deadline di tahun gitu, kita bisa kayak oke, tetap semangat ya. Libur sebentar lagi kan gitu. Ya kan? Sebentar lagi kita jalan-jalan. Kalau sekarang mikirin liburan malah makin sebel, saudara. Nggak bisa pergi soalnya. Ya kan? Dipersulit, jadi ribet semua tuh lagi juga kalau sampai sana kan gitu. Malah makin kesel gitu. Akhirnya apa? Pandemi ini mengkondisikan kita untuk mau nggak mau mengarahkan pandangan kita dari yang duniawi kepada yang ilahi. Mau nggak mau, kenapa dunia ini sok banget? Tutup semua. Dan sorga yang selalu terbuka, akhirnya kita baru lihat, iya ya. Kok bisa ya dari dulu saya cuekin sorga yang selalu terbuka? Wah, kemana aja ya? Kan gitu. Bener nggak? Saya pas baca ayat ini dalam konteksnya langsung kayak, oh iya ya, kemana aja saya dulu? Think about him. Dia yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. He is the one. Yesus. Tuhan. Think about his grace. Think about his goodness. Ingat kasihnya. Selamatkanku sebab kasihnya setinggi langit. Lagu itu. Ya. Besar kasihlah pada kita. Think about Jesus. Ya. Udah dirumahkan, udah dikondisikan. Malah download Netflix. Penuh lagi deh hati dan pikiran dengan yang lain-lain, benar nggak? Ya kan kita nyari gara-gara emang, itu dia. Kita juga bingung ya. Udah dikondisikan, dirumahkan gitu loh, biar nggak kebanyakan gaya. Saudara, menurut hukum fisika, gaya dan tekanan itu berbanding lurus. Ya, artinya kalau hidup kita banyak tekanan, jangan-jangan kita kebanyakan gaya. Saya cuma bilang jangan, ya kan introspeksi aja sendiri. Saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi di sini ya. Benar nggak? Ya kan kalau fisikanya dapat bagus pasti lulus pasti ingat. Ya. Gaya dan tekanan berbanding lurus. Ya. Jangan-jangan hidup kita banyak tekanan karena kita kebanyakan gaya gitu. Kebutuhan tidak sebesar biaya gaya hidup, benar ya? Berapa orang kebanyakan gaya. Jadinya boro-boro mau berbagi, cicilan aja lagi bingung nih mau minjem lagi sama siapa? Nih kan yang gini-gini nih. Ya. Kerjanya OB tapi motornya Ninja. Kan yang salah siapa? Gitu. Dulu zaman tempat saya kantor gitu, saya pakai motor ayah saya yang dibeli di tahun yang sama adik saya lahir tahun 86. Bayangin tuh. Astrea Star tahun 86. Ke kantor saya. Ya, OB saya di kantor saya pakai Ninja. Gile. Yang salah siapa nih? Jangan gaji OB gue lebih gede deh. Ya. Saya cuma bilang doang karena sorry, kebanyakan kita tuh kayak gitu. Ini kan karena kemudahan cicilan, ya kan, kredit tanpa ampunan, kredit tanpa, ya pokoknya gitulah. Ya. Jadi dikit-dikit tuh bisa nih kita punya dulu, bayarnya belakangan kan gitu. Akhirnya ribut sendiri, bener ya. Belum pandemi aja udah tertekan, apalagi pandemi, bener ya. Ini kenyataannya tapi seperti itu, saudara. Ingat siapa? Ingat Yesus justru. Ya, ketika kita udah dikondisikan kayak gini, ayolah sadari itu. Dulu saya di penjara, saudara, di rumah tahanan gitu. Saya selalu suka ngiri sama mereka karena mereka di penjara tuh pilihannya nggak banyak, cuma 2. Ya, pilihan hidupnya itu kalau nggak narkoba, satu lagi Tuhan Yesus, cuma 2. Sedangkan yang konon punya kemerdekaan, pilihannya kebanyakan, jadi makin keblinger. Ya kalau bahasa Bandungnya itu lieur. Ya, jadi liar gitu, kebanyakan pilihan jadi makin liar dan jadi liar ya kan. Itu kenyataannya seperti itu ya. Dikasih banyak pilihan malah makin pusing. Nah kalau udah tinggal 2 kan enak tuh. Saya dulu sempat seperti itu, asik ya di sini. Orang penjara soalnya yang ngomong ya, dia bilang di sini pilihan kita selalu cuma 2, Pak Pendeta, nggak banyak pilihan, jadi lebih gampang milihnya. Iya juga saya bilang. Kita malah kayaknya bebas tapi nggak bebas, malah banyak pilihan, malah akhirnya Tuhan nggak kepilih sama sekali karena pilihan yang lain lebih menggiurkan kan gitu. Pas pandemi pilihannya cuma 2 akhirnya. Ya. Tuhan atau Netflix kan gitu.
Ya Netflix masih menang lagi. Karena banyak channelnya, banyak ininya. Kalau Alkitab, ya saya nyerah Pak baca Alkitab sampai imamat. Nyerah saya. Sampai bilangan, ya paling banter sampai tawarik lah Pak. Si ini memperanakan si itu memperanakan si ono. Ini kenal kagak saudara bukan? Capek juga bacanya Pak. Ada 2 lagi tawarik. Ya elah. Ini kan kayak film yang nggak menarik tapi dibikin sequel gitu. 2 tawarik. Aduh, siapa lagi nih semua kan gitu. Ya, akhirnya Tuhan kalah lagi deh sama hiburan-hiburan yang kita cari sendiri. Ini kan sepanjang ini mulai punya hobi yang enggak gitu kan. Sepeda 100 juta, ya ampun 100 juta bisa buka rental sepeda, saudara, percaya deh. Beli 1 juta 100 sepeda bisa rental, bener. Bisa buka usaha, ini gila, bener ya? Ya itulah kita manusia tuh. Ya, ada yang sekarang lagi latihan, belajar ngomong sama binatang, yang enggak, saudara. Asli makin aneh. Ya, kenapa? Kita cari penghiburan soalnya. Lupa, atau malah nggak tahu jangan-jangan. Ya, kita hanya bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan sampai lo anak-anak Tuhan nggak tahu juga ya. Kasihan banget, tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar, tapi tersesat. Bingung juga ya. Ya mantan pendeta GBI itu yang mengatakan demikian. Salah satu panutan saya. Beliau anak baptis nenek saya. Namanya Erastus Sabdono. Ya. Dia bilang gitu, orang tersesat di jalan yang benar loh. Udah Kristen, tapi masih egois gitu. Masih self-centered, belum Christ-centered kata dia. Jalannya udah benar tapi tersesat. Sibuk sendiri. Ya nggak fokus. Saudara, izinkan saya lompat sedikit ke Roma 8 ayat 35. Roma 8 yang familiar itu ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya. Gitu. Ya, terus yang ayat sebelum ini juga terkenal. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gitu. Ya, tapi coba direnungkan ke bawah gitu ya. Di ayat 35, ayatnya powerful banget. Katakan demikian, jika di pihak kita siapa lawan kita, so siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini mengandung unsur bukan cuma siapa, tapi apa, termasuk juga. Ya, apa dan siapa yang bisa pisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ya, ketelanjangan, bahaya, pedang, pandemi, kehilangan oleh kasih, kehilangan kerjaan. Ya, tawaran-tawaran menarik dari dunia dengan semua judi online misalnya. Banyak yang DM saya, aduh pastor saya terikat judi online. Ya, yang enggak sih kan gitu. Habis di rumah aja pastor. Ya, I know, cuman kan nggak harus judi online juga. Ya, kalau udah gitu kan bingung bayarnya. Ya iyalah. Saya mau bertobat Pak Pendeta. Ya, bertobat aja nggak cukup. Maksudnya gimana? Iya. Bertobat dari judi itu, ya kayak ini kita berhutang berarti kan. Kalau judi online tuh. Berhutang. Hutang itu nggak bisa dengan cara bertobat. Bertobat nggak lagi berhutang itu nggak membereskannya. Harus ada yang bayar kan gitu. Ya. Kalau dosa ada yang bayar. Nah kalau utang duit, Anda yang mesti bayar. Nggak mungkin saya kan. Ya, kenal kagak saudara bukan. Baru juga DM kan itu datang-datang minta duit. Kayak gitu ya kadang orangnya. Saya ingat banget tuh beberapa kali pelayanan gitu. Pak Pendeta saya boleh minta nomor Pak Pendeta nggak gitu. Ada beberapa. Oh saya nanya dulu biasanya, buat apa? Mau undang pelayanan Pak di kantor. Oh iya silakan. Beberapa dengan beraninya gitu bilang, oh siapa tahu ada masalah gitu Pak Pendeta kalau saya punya masalah. Oh lah ini lagi. Kalau ada berkat nggak mau Bu, nggak mau nomor rekening saya juga sekalian. Saya kasih nomor handphone sama nomor rekening. Jadi kalau masalah telepon yang di atas, kalau berkat transfer ke yang di bawah. Bener, suka nggak adil ya orang-orang tuh. Saya juga punya masalah maksudnya, yang bener aja. Dan gitu. Ya, ada orang dulu DM saya, Shalom Pak Pendeta. Jadi gini Pak, saya punya masalah. Saya punya pergumulan nih Pak. Terus saya balasnya gini, oh saya juga, Shalom. Kan gitu. Ya enggak, saya juga punya. Gitu siapa? Lu pikir lu doang yang punya? Nggak, habis itu saya ajak ngobrol lah pasti. Nggak mungkin sejahat itu ya. Cuman mesti adil lah. Kalau nyari nomor saya jangan cuma masalah doang. Kalau ada berkat ingat-ingat juga gitu. Yang terlupa lagi. Oke, apa yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus? Harusnya nggak ada sejujurnya. Tapi sepanjang pandemi, kenyataan di lapangan berkata berbeda, saudara. Banyak yang tinggalin Tuhan Yesus. Ada berapa bahkan
bukan hanya pelayan Tuhan, tapi koordinator ibadah. Waduh, saya kalau kayak gitu bingung saya. Ya, dia nggak terima. Kesannya kayak Mazmur 91 tuh kayak ngomong kosong gitu, Pak. Wah, gila, saya sampai kayak, astaga, ngeri banget ngomongnya. Ya. Nah, ini juga maksud saya lurusin nanti nih di ayat berikutnya. Ayat 37, kita loncat sedikit satu ayat. Tapi dalam semuanya itu artinya apa? Kita mengalami atau nggak mengalami? Ya, jawab saya apa? Mengalami kan? Namanya dalam semuanya itu. Kenapa? Karena kalau lihat beberapa ayat di luar konteks dan beberapa lagu misalnya, kita selalu berpikir, oh, dunia kena badai, kita diangkat oleh sayap Tuhan, kita terbang di atas badai, seperti Raja Wali. Jadi kesannya nggak kena gitu. Jadi pas kena, kita berpikirnya antara firman ini salah atau pendetanya salah khotbah, atau emang firman ini nggak seperti yang saya kira gitu. Atau Tuhan bohong. Nah, lebih parah kan kalau mengira yang menuduh yang tidak bahwa Tuhan berbohong. Dalam semuanya itu, lagu lama gini seringkali, lagu-lagu lama seringkali membawa saya lebih menyadari gitu. Ya, lagu lama ada yang bilang gini, melalui semua itu ku belajar berserah pada juru selamatku, walaupun melalui semua itu ku yakin dan percaya kan firman-Nya. Melalui semua itu artinya apa? Kita ngalamin, saudara, pandemi ini kata siapa kita ngalamin? Kita ngalamin, ada yang di PHK, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, bahkan sampai pendeta aja nih kena COVID terus meninggal. Ya, dalam semuanya itu artinya nggak ada kekebalan yang itu akhirnya nggak mungkin Mazmur 91 omong kosong. Cuma kerap kali dibacanya out of context. Ayat yang indah tentang perlindungan dipakai sembarangan, akhirnya hidupnya sembarangan juga. Ya kan awal pandemi dulu, ingat nggak klaster terbesar yang terbentuk salah satunya di rapat besar satu denominasi gereja. Kenapa? Karena berpikir wah Mazmur 91 tenang. 1.000 rebah di kanan, 10.000 di sebelah kiri. Kita nggak bakal kenapa-napa, udah nggak usah pakai masker, udahlah, nggak usah divaksin lah. Yang gitu-gitu, saudara, yang gini-gini nih. Ya, itu yang saya sebut sebagai mencobai Tuhan. Sebelum ayah saya meninggal, saya sempat ada obrolan karena saya lagi bikin materi pemuritan, ya apa yang Yesus katakan. Terus saya tanya, apa gitu kali Pak ya? Udah ada protokoler gitu, cuman nggak ditaati, itu masuk kategori mencobai Tuhan kali ya Pak? Terus Bapak bilang dengan berani, iya. Itu salah satunya Kak yang paling nyata, ya kayak gitu. Ya, kita mencobai Tuhan pakai ayat. Saudara jangan pernah lupa, Mazmur 91 dipakai oleh iblis untuk mencobai Yesus. Ya kan? Iblis bawa Tuhan Yesus ke atas hubungan bait Allah terus disuruh loncat. Kalau kau anak Allah, loncat. Lu nggak bakal kenapa-napa kan sebab ada tertulis di Mazmur 91. Ya, Tuhan akan kirimkan malaikat biar lu nggak kenapa-napa, kaki lu nggak akan terantuk batu. Artinya iblis lagi coba menggoda Yesus untuk menjauhi purpose dia datang ke dunia ini untuk disalib. Bayangin, Yesus datang untuk disalib. Iblis bilang, lu gak bakal kenapa-napa. Bapak gak bakal tega. Gak mungkin dia sejahat itu. Lihat, jadi akhirnya ketika kita ngalamin, kita ragu. Kok Tuhan jahat sih? Kok gini sih Tuhan? Tapi apa? Yesus powerful sekali. Dia bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, I know who my Father is. And He is one. Saya dan dia itu satu. Kamu nggak bisa mencobai saya. Dan hendaknya kita segitu bersatu dengan Tuhan. Sampai apapun yang terjadi. Dan sebesar apapun serangan dari kata-kata intimidasi dan tuduhan kebohongan iblis, kita akan tetap berdiri dan berkatanya dari aku. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis. Keren ya? Tuhan Yesus selalu bilang kayak gitu. Ini dalam firman memampukan kita untuk melihat. Ayatnya bilang ini, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus. Ya, oleh Kristus. Bukan oleh dalam tanda kutip nasib kita. Oh, kalau nggak kena, yang lain semua kena COVID, satu rumah saya enggak. Wah, saya lebih dari pemenang. Lah, ya nggak gitu juga konsepnya. Ya. Kalau gitu terus pas kena gimana? Terus ayat ini bohong dong.
Bukan gitu, saudara. Lebih dari pemenang oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Gini, almarhum sahabat saya selalu ingatin kita semua. Kita ini berperang bukan demi kemenangan, tapi dari kemenangan. Dari apa yang Yesus lakukan di Kalib sampai dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Maut telah dikalahkan, kuasa maut dipatahkan, kuasa dosa dipatahkan, dikalahkan. Keselamatan kita dipastikan. Apapun yang terjadi di pertandingan, kalau skor akhirnya udah ketahuan, kita pasti menang. Kita lebih dari pemenang. Saudara, ada yang suka nonton bola di sini? Ngaku aja, saudara, nggak duniawi kok, tenang aja. Ya, it's okay. Ya, tapi nonton, orang udah lama nggak main bola, terus main bola banget ya rasanya. Kayak nggak kayak main bola gitu, kayak main MMA gitu, kayak orang berantem ya. Perhatiin ya, udah 2 tahun nggak tahu mau ngapain gitu ya. Sekalinya main, wah gila, kasar-kasar banget, saya juga bingung, gila. Ngeri-ngeri amat ya. Dilatih ngapain? Dilatih tinju atau apa? Ya, jadi jago karate semua gitu. Saya juga bingung. Lihat pon terakhir gak? Gila, ngeri banget. Ini futsal atau gulat atau apa sih juga nggak paham ya. Dan gini, saudara, saya suka sepak bola karena ayah saya suka sepak bola. Ya, jadi di umur Piala Dunia pertama yang saya ingat itu tahun 94. Umur saya masih 10 kayak anak saya yang paling besar. Yang kemarin ulang tahun juga. Nah gini, di final itu jagoan saya itu Italia, jagoan papa selalu Brazil. Dan akhirnya Brazil selalu berhasil memang. Ya, dia menang. Tahun 94 Italia kalah, adu penalti. Saya bete, papa saya senang banget. Dan saya ingat banget tuh. Ya, jagoannya waktu itu namanya Romario itu. Saya ingat banget, dan mereka lari keliling bawa dunia kan gitu. Ada satu orang bawa bendera Brazil gede banget, lari-lari aja keliling lapangan gitu. Dan saya nggak familiar sama orang itu. Karena orang itu nggak pernah turun. Dia cadang ketiga. Ya, dia benar-benar dibawa, turun tuh paling nggak mungkin lah. Kayaknya dia sepanjang turnamen nggak pernah turun sama sekali. Dan dia yang jadi bintang justru 4 tahun kemudian di Piala Dunia 98, namanya Ronaldo Luis Nazario da Lima, yang disebut sang fenomena. Menarik, dari pengalaman demikian saya ingat, saya tahu apa arti lebih dari pemenang. Ya, tanding aja nggak pernah. Ya, tapi menang juga kan kita. Sama, saudara. Kita nggak berperang melawan dosa. Yesus yang berperang dan dia menang. Ya, kita berperang melawan diri kita sendiri sekarang. Kita mau percaya nggak? Kita mau percaya sama siapa? Setan atau sama Tuhan? Kalau dulu kita mati dalam dosa-dosa kita, artinya apa? Kita nggak punya kuasa untuk menolak dosa. Tapi sekarang, khususnya semenjak Pentakosta, kita diberi kuasa. Ya, Tuhan bukan lagi nggak duduk di tahta, tapi dia tinggal di hati kita masing-masing. Jadi ketika kita melawan godaan dosa, kita nggak sendirian. Ada penolong. Ya, kita lebih dari pemenang. Kristus yang mati di salib. Kita yang selamat, benar ya? Itu artinya. Ya, ini yang membuat Rasul Paulus dengan berani bilang di ayat 38-39, sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang bisa, bahasa asli bilang seperti itu, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada atau yang telah dibuktikan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya kerap kali mendapati orang yang katanya Kristen pelayanan, tapi tadi bisa loh berdoanya gitu. Tuhan, jika Engkau penyembuh, buktikan Tuhan, sembuhkan suami saya. Loh, ini lagi. Ya. Jika Engkau benar-benar Tuhan yang kaya, ayo angkat kami dari keterpurukan ekonomi Tuhan, buktikan. Loh, Tuhan dituntut membuktikan yang telah dia buktikan di kayu salib. Kan gitu. Jadi kita jadiin pengalaman kita itu nomor 1 di atas kebenaran Tuhan. Jadi kalau kebenaran nggak nyambung sama kenyataannya nggak nyambung sama kebenaran, kita selalu mengira firmannya ngaco nih. Karena kenyataannya gini Pak Pendeta. Ya nggak gitu lah. Di luar dari semua kenyataan hidup, kenyataan yang paling kenyataan adalah apa? 2000 tahun yang lalu. Firman Allah jadi manusia. Hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal menggantikan kita di kayu salib. Sehingga barang siapa percaya kepadanya nggak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia telah buktikan cintanya kepada kita. Dan dia tidak berhutang untuk membuktikannya lagi. Kita yang harus menyadarinya.
bahwa this is life, ada yang lahir, ada yang mati. Ya, kita mendapat dan kita juga kehilangan. Ya. Tapi ada satu yang tetap, tinggal tetap, langit dan bumi boleh lalu lenyap. Firman Tuhan tinggal tetap, dan firman Tuhan pernah jadi manusia, namanya Yesus. Dan dia membuktikan cinta Tuhan kepada kita dengan mati di kayu salib. Maka kita nyanyiin lagu itu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Depannya apa? Kau telah buktikan cintamu padaku. Kapan? Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Penting untuk menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena ketika itu nggak ada dan rasanya diambil, kita tahu Tuhan nggak ngambil apa-apa. Kenapa? Karena itu miliknya. Saudara, ayah saya almarhum selalu ngingetin saya karena saya paling tua, dia selalu panggil gini, Kak, kamu mesti ingat kita ini penilik, Kak, bukan pemilik. Segala sesuatu dalam hidup kita itu nggak dikasih, tapi dipercayakan. Nanti akan ada pertanggungjawaban. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai apapun dan siapapun yang dipercayakan. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Dan ternyata pesan yang dari kecil saya dengar itu mempersiapkan saya untuk kehilangan ayah 4 tahun yang lalu. Ketika dia meninggal di usia yang menurut saya kurang kurang tua, 69. Saya berharap dia paling nggak 70 atau kalau bisa 85 atau 97 atau 120 lah paling nggak. Saya mau juga pengen gitu ya. Saya berharap gitu loh. Ternyata enggak, lu 70 aja nggak nyampe. Kalau udah di rumah ya kan nggak ngapa-ngapain. Lindung banget itu kan, kalau di luar-luar bahaya ntar kena apa enggak, tetap aja yang di luar kena COVID, yang di rumah juga kalau pulang ya pulang aja gitu. Kalau emang udah waktunya mah. Ya. Emang waktu nggak di pihak kita memang. Itu kenyataannya. Ya. Jadi kalau emang udah waktunya pulang, pasti pulang. Kayak teman saya baru umur 36 malah pulang. Raditya Olawan. Ya. Kalau udah waktunya. Ya kan kita pulang, saya ingat zaman saya ngantor dulu. Pulang itu cuma 2 ketika kerjaan udah selesai. Ya, saya bisa bilang, bos, gue balik dulu ya. Udah beres belum render, udah kelar, udah approve, udah aman-aman. Ya udah, besok ya, iya sip. Belum jamnya tapi udah kelar kerjaan, saya pulang. Atau emang udah jamnya. Kan gitu. Bos bilang, pulang mau tutup nih kantor. Jangan cari kos-kosan gratis lo pulang kan gitu. Udah waktunya pulang ya pulang gitu. Antara kerjaan udah selesai atau emang udah waktunya. Ayah saya umur 69, sahabat saya umur 36. Ya, dan saya kemarin diizinkan Tuhan berulang tahun ke-37. Kalau masih hidup berarti tugasnya belum selesai. Ya. Dan ini penting kenapa? Karena ketika ayah saya meninggal, di malam penghiburan pertama, saya harus berkhotbah. Karena mama saya bilang, udah kamu aja, mama nggak kuat katanya. Oke. Ya, ibadah penghiburan selesai jam 7, mulai jam 9. Kenapa saya habis ngurusin kuburan soalnya? Susah ngurus kuburan sekarang. Apalagi di tengah pandemi. Curigai COVID aja gampang kan gitu, enak aja enggak bapak saya di rumah Pak. Ya. Dan di khotbah itu pun saya harus akhirnya memutuskan untuk apakah kecewa karena Tuhan cuma mengizinkan 69 tahun atau 36 tahun saya diberkati oleh kehadiran ayah saya di hidup saya, atau kita mau memutuskan untuk bersyukur atas 69 tahun berkat Tuhan melalui Papa. Ya, 6 tahun kalau bagi saya. Tuhan berkatin saya lewat kehadiran dia di hidup saya. Dan malam itu saya putus untuk bersyukur. Dan diingatkan apa yang sahabat saya pernah bilang, namanya Yeri Patinasarani. Ya, waktu itu dia kan bareng kakaknya namanya Benny Patinasarani, itu 2 orang hebat di bawah Tuhan. Mereka pelayanan di China, ya di Tiongkok. KKR besar-besaran 70 orang mengalami kesembuhan. Wah, gila. Mereka doain orang sembuh dan mereka berpikir kita harus pulang. Kenapa? Karena Papa kalau kita doain pasti sembuh. Karena almarhum Roni Patinasarani lagi sakit keras waktu itu. Mereka nggak sabar untuk pulang ke rumah, akhirnya mereka doain, bukan sembuh malah pulang. Wah, marah, semua marah. Akhirnya ditegur sama Tuhan, Tuhan ngomong kasih impresi. Ketika saya kasih dia, emang kamu bersyukur?
Kalau saya kasih dia juga kamu sekalian sia-siakan dia kan? Narkoba, hancur-hancuran, piala, medali dijual semua buat narkoba. Bayangin itu legend loh. Ya dikasih, disia-siain. Dan sekarang saya ambil, kamunya marah. Maunya apa sih? Kata Tuhan. Gile. Dia langsung diam tuh. Nggak jadi marah lagi, diam langsung. Dia malu. Kenapa? Karena emang benar. Ya kan? Dikasih, disia-siain, diambil marah. Maunya apa? Gitu. Akhirnya Tuhan ngomong gini. Lagi pula kan dia kaya. Harusnya ketika saya berikan kepada kamu, kamu harus bisa bilang thank you. Dan ketika saya ambil kembali yang adalah milik saya, mestinya kamu juga bisa bilang thank you. Wow. Yang ada padaku semuanya milikmu. Jadi ketika ada kita kehilangan apapun dalam ini, saudara, jangan pernah ngerasa dizolimi atau dicurangi. Enggak. Memang bukan punya kita juga. Benar nggak? Punya Tuhan juga. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara. Ayat 9 bilang gini. Masih ada satu bagian, saudara, ini masih bagiannya Tuhan. Ya. Dan ini ada bagian kita di sini. Karena orang ayat labora berdoa dan berusaha. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima. Ya, minggu demi minggu. Hope demi hope. Kan gitu. House of online prayers demi house of online prayers. Ya. Firman demi firman. Conference demi conference. Pemuritan demi pemuritan. Persekutuan demi persekutuan. Ya, apa yang telah kamu terima. Pertanyaan kita bukan hanya belajar, kita nggak kebenaran itu. Karena beberapa kita gitu, bukan kurang dengar, tapi kurang dengeran, artinya nggak terima. Ya nggak? Kalau kita nggak dengeran, berarti kan nggak terima ya. Kayaknya dengar, tapi nggak dengar. Karena ketaatan adalah bukti bahwa kita terima, kita dengar. Pelajari, terima, dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada aku bersyukur kalau Anda berada di gereja yang gembalanya, yang pendetanya bukan cuma jago khotbah, tapi menghidupi apa yang dikhotbahkan. Sehingga menepati amanat agung. Amanat agung bilang begini, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar untuk melakukan beda sama ajar untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu bisa bikin kelas. Bisa di-forward PDF materinya, benar ya? Fotokopiannya bisa dikirim ke rumah. Masalahnya ajar untuk melakukan, bicara apa? Teladan. Bersyukurlah, kenapa? Karena perintahnya sebenarnya jelas. Lakukanlah itu. Ya, jangan sampai kita jadi pendengar firman dan jadi pelaku firman, cuma pendengar aja. Jangan sampai. Ya, lakukanlah itu. Saudara mau hidup tenang dalam kehidupan ini, sederhana. Lakukan firman. Ya, jadi mau mati kapanpun, karena apapun, kita tenang. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan, melakukan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Hidup kita Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus bilang gitu. Orang yang hidupnya Kristus nggak akan takut mati. Justru untung ketemu Yesus. Alkitab mengatakan barang siapa meninggal dalam Kristus, beristirahat dari jerih lelahnya. Saudara, hidup itu melelahkan. Ya, sejujurnya melelahkan. Tapi kerap kali masih banyak orang yang takut mati. Kenapa? Karena ya tadi, masih belum melakukan firman. Masih ada yang ditahan, masih ada ketaatan yang ditahan. Kalau Tuhan udah suruh tuh, ayo ampuni dia, lepaskan pengampunan. Masih nolak juga, nggak tahu kenapa. Ya, saudara, kenapa penting sih melakukan firman? Karena melakukan firman buat kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kita melakukan firman. Gini, lakukan firman yang sejati adalah karena apa? Karena kita ini menghormati hadirat Tuhan. Ya, kita mengasihi dan percaya kepadanya, maka kita taat. Kayak Yusuf. Ketika istri Potifar ngajakin yang enggak, dia bilang, saya nggak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini dan berdosa terhadap Tuhan. Nggak mungkin. Orang lain mungkin nggak lihat, tapi Tuhan pasti lihat. Tuhan ada di sini. Saya nggak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Ayatnya bilang gini, seolah kalau kita melakukan firman, maka Tuhan sumber sejahtera itu menyertai kita. Justru sebaliknya, saudara. Karena dia menyertai kita, kesadaran kita akan penyertanya membuat kita melakukan firman. Ya, dan dari situ, dari dalam ketaatan ada kedamaian. Ingat, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ya, kalau kita stegi setengah gila ikut Tuhan, saudara, ya setengah rohani, setengah duniawi, nggak akan pernah tenang. Ya, sekarang kalau udah tahu, udah lakukan firman aja udah. Ya.
Nggak usah takut. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang bekerja ketika Tuhannya kembali. Benar ya? Udah itu aja. Kalau nggak mau takut, hidup dalam firman, saudara. Dan yang terakhir saya mau ingetin ini. Ini jadi penghiburan buat saya. Kekuatan buat saya dan saya rindu membagikan juga buat Anda. Francis Chan pernah berkata buku berjudul Crazy Love. Tidak ada perasaan yang lebih menenangkan daripada rasa tenang yang timbul dari kepercayaan kebenaran ini bahwa pribadi terkuat di alam semesta. Bahasa Inggrisnya mengatakan satu kata doang, adore. Adores us as his own children. Bahasa Indonesianya, pribadi terkuat dalam semesta mengasihi, merawat, menjaga, memelihara kita seperti dia menjaga, merawat, mengasihi anak-anaknya sendiri. Ya. Dan ini membawa saya ke kesimpulan. Sepanjang pandemi, saya berharap dapat ayat yang lain gitu ya. Tapi Roh Kudus kasih di hati saya, sampai hari ini, udah mau 2 tahun. Ayat itu dia saya. Ayat yang berkata bahwa sampai masa tua, Tuhan tetap menggendong kita. Terus tahu ayat itu? Ya, menarik ya. Saya pikir apa sih urusannya? Saya bilang, uban saya baru 1 di jenggot. Gitu. Belum banyak. Walaupun rambut tuh mulai rontok sih. Ya. Umur udah 37, udah mulai mudah tersinggung ya. Udah nggak muda lagi. Mudah tersinggung, udah lebih panjang. Ada nama panjang, ada nama belakangnya. Ya. Dan apa urusannya Tuhan? Saya selalu bertanya gitu, tapi itu terus aja. Terus. Dan ternyata benar kan di sepanjang pandemi, kita dengar berita duka terlalu banyak ya. Setuju nggak? Ya, apa kayak saya yang alami dulu atau Anda juga gitu, belum capek sedih pada berita duka lagi. Si ini meninggal, Pak. Si ini nggak ada, Kak. Aduh. Telah berpulang kembali ke pangkuan Bapa. Almarhumah. Dan ternyata ya ayat tadi persiapan, saudara. Karena ini ternyata connected. Ya, gini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah menanggung kamu dan mau menanggung kamu terus. I will save you. Aku akan menyelamatkan engkau. Ya, berarti kemana-mana kita ini digendong sama Tuhan. Sepanjang kita hidup. Nah, ketika meninggal lucu ya, telah berpulang kembali ke pangkuan Bapa. Ya, artinya apa? Hidup dan mati kita dipelukannya Tuhan. 1 digendong, 2 jalan, 1 dipangku. Sebenarnya kita nggak kemana-mana. Ya, dan saya berdoa biar kita menyadari hal itu. Jadi kita nggak perlu takut mati. Buat apa? Tapi bukan berarti gegabah, bukan berarti sembarangan dan egois, enggak. Ya, tapi jadi apa? Jadi dipenuhi ketaatan, aware, dipenuhi ucapan syukur, dipenuhi sukacita. Ya, kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kita jadi melaksanakan yang Tuhan mau. Ayo Tuhan udah dekat, yuk kita lakukan firman. Yuk kita berbagi, yuk kita bersaksi, yuk kita menginjil, yuk kita memuridkan, yuk bisa yuk. Gitu. Karena kita nggak kemana-mana. Dan aku berdoa biar apa yang menghibur aku, menguatkan aku di sepanjang pandemi bisa membantu kita. Itu aja sih, Pastor Lucky. Kalau ada tanya jawab boleh silakan. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Pastor Christopher buat pengajarannya malam hari ini tentang damai di tengah badai. Sungguh sangat memberkati saya dan pastinya untuk semua yang sedang mengikuti acara HUB ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa tanya, bisa live langsung bicara dengan Pastor Christopher atau lewat tulisan di chat room. Silakan. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan leave dulu Bapak Ibu Saudara sebelum nanti kita foto dan kita terima doa berkat ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Pastor Timotius biasanya tanya nih, Pastor. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah kelihatan wajahnya penasaran ini, ingin bertanya. Silakan Pastor Timotius. Ayo kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Sambil menunggu pertanyaan, host silakan bisa kita ambil foto dulu. Nanti setelah itu bisa tanya, barangkali ada yang mau ngetik, silakan. Boleh, mungkin boleh dibuka dulu kameranya. Ya.
Baik, masih ada yang belum? Kami tunggu. Yuk, buka-buka. Foto doang, tak tutup lagi. Oke, baik. Kalau sudah siap, nanti sebentar. Oh, Sevin sudah siap. Sevin akan screenshot ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Sudah sepertinya ya. Oke, sudah. Silakan nanti. Yuk, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya malam hari ini, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastor Christopher akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Adakah yang mau angkat tangan? Masih ada waktu. Oh ini, ada pertanyaan di chat room from Fabiola Elizabeth. Malam Pastor, saya mau tanya gimana sih cara kita untuk overcome rasa takut akan mati sampai overthinking apalagi di usia yang masih muda padahal sudah baca firman dan berdoa setiap hari. Silakan Pastor. Ya itu balik ke percaya apa enggak sih. Saya kekhawatiran tuh kan kalau kita baca ayatnya lihat burung, lihat bunga bang gitu kan isunya adalah kurang percaya sebenarnya. Pertanyaan bukan masalah baca Alkitab doa tiap hari, tapi yang kita baca kita percaya atau enggak. Itu sebenarnya. Kalau percaya, yang tadi saya bilang, sepanjang hidup digendong Tuhan. Kalau mati dipangku sama Tuhan, sebenarnya nggak kemana-mana. Kecuali belum percaya, belum yakin bahwa kalau mati ini masuk surga misalnya. Ya kepastian kita, keselamatan kita masih bahasa Arabnya itu insya misalnya. Ya, kalau masih begitu wajar kita takut. Tapi masalahnya pasti. Ya Tuhan Yesus yang memastikan itu. Ya, dan karena kepastian itulah sebenarnya keberanian kita berasal dari situ. Bukan pasti bahwa semua baik-baik bukan. Tapi pasti kalaupun kita pulang nih, karena apapun, kapanpun, kita pasti ya tetap berada di pelukannya, kita nggak kemana-mana. Maka tadi saya tutup dengan satu quote sama perenungan personal saya yang hampir 2 tahun. Saya juga overthinking by the way. Ya, saya punya asam lambung, bahasa medisnya GERD. Sejak 2017. Ini pun saya lagi lumayan tinggi belakangan ini lagi. Dulu biasanya manifestasinya enak. Sekarang manifestasinya sesak napas. Ya, nggak tahu kenapa. Saya juga baca firman, saya juga khotbah kok. Tapi tetap bisa kan? Nah, artinya ya manusia. Sebagai manusia kita wajar punya rasa takut, tapi iman kita harusnya melampaui ketakutan kita. Ya, kelemahan tubuh ada, tapi iman kita harus lebih kuat. Makanya gini walaupun secara mata jasmani kasat mata semua yang kelihatan semuanya malah makin merosot. Ada yang bilang gitu ya, tapi justru malah keimanan kita justru makin meningkat. Ya, dan dalam pandemi ini itu yang saya rasa. Ya, gimana caranya? Belajar percaya. Kalau nggak percaya gimana? Ya terus kulik terus sampai percaya. Karena nama kata sayang, tak sayang, sulit untuk percaya. Gitu. Ya makanya baca Alkitabnya juga bukan cuma baca kayak ada aja ya. Cukup yang orang baca Alkitab itu yang tiap hari ada patokan. Pokoknya mesti 4 pasal. Nah, gitu. Ngerti, baca. Loh, ya harus ngerti dong kalau nggak dapat apa-apa. Ya, bacanya jangan kebut-kebut. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena pengenalan itu yang akan membuat kita makin sayang. Rasa sayang yang membuat kita akan makin percaya. Percaya itu yang mengalahkan kekhawatiran. Kalau nggak percaya susah. Saya juga gitu tipe orangnya. Saya soalnya sedikit banyak masih suka maksain gitu apa yang saya pengen harus kejadian gitu. Jadi ketika menjelang itu tuh saya khawatir, aduh jangan sampai nih nggak seperti yang saya pengen. Nah khawatirnya itu tuh problem tuh. Yang bikin jadi sakit dan segala macam. Akhirnya Tuhan sadarkan saya bahwa nggak semua pengen bisa terjadi seperti itu. Kehendak Tuhan yang pasti jadi, kehendak saya sangat mungkin untuk nggak kejadian. Dan akhirnya disuruh untuk berserah. Satu ayat yang tadi nggak sempat dibuka, 1 Petrus 5 ayat 7, ini ayat personal buat saya karena saya juga overthinker. Ya, saya juga sering mengalami panic attack, anxiety disorder atau apapun istilahnya, tapi saya tetap belajar percaya. Nah, itu bilang gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Tuhan.
Ya, kenapa? Sebab Dia yang memelihara hidupmu. Artinya, saya belajar dari ayat itu. Kekhawatiran tuh bisa disimpan sendiri atau bisa diserahkan. Dan kita nggak akan mau menyerahkan kepada pribadi yang kita nggak percaya. Kita giniin sendiri, termasuk hidup kita. Makanya Yesus bilang gini, orang yang menjaga hidupnya justru akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena aku dan karena Injil justru akan memperoleh. Dan gitu. Akhirnya saya belajar untuk nggak begini hidup tuh. Ya kan? Kayak gini. Ya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Minta, nyatakan kerinduan, keinginan, kekhawatiran, bahkan dikasih tahu. Tapi terus bilang sama Tuhan, tapi ini yang saya minta Tuhan, saya pengennya sih gini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu yang mesti kita latih diri kita. Semakin sering berdoa dan berserah, semakin gak khawatir kita. Karena berdoa sekarang ingatkan kita ya, bahwa kita ini sepanjang hidup dipelukan Tuhan, sepanjang masih hidup digendong kemana-mana, kalau udah meninggal dipangku, masih dipelukan Tuhan. Dia yang memelihara hidup kita, tangan yang patut menopang kita. Itu sih paling jawaban aku. Ini keluar dari mulut orang gitu yang bertingkat soalnya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah damai sejahtera ada bentuk spesifik untuk orang tertentu atau justru sebaliknya damai sejahtera memiliki bentuk atau feeling yang sama untuk semua orang? Nah, itu Pastor. Sama. Pengorbanan Kristus memastikan keselamatan kita. Itu alasan yang membuat kita ini masih Kristen dan hidup itu berpengharapan, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang gitu kan, kalau hidup kita hanya cuma di dunia ini doang. Ya, aku orang yang paling malang di dunia. Aku orang paling malang. Kenapa? Karena tiap hari aku kayak benar-benar berjuang dengan binatang buas, dia bilang gitu. Ya, jika kita cuma hidup dan habis itu mati. Ya, marilah kita makan dan minum karena besok kita mati, kata Rasul Paulus. Dia bilang kalau nggak ada hidup kekal, ayo kita puas-puasin deh di sini gitu. Ya, tapi masalahnya apa? Ada hidup kekal. Ya, sama bentuknya itu. Nggak ada bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda itu berbentuk berbeda bikin kita kerap kali suka kayak malah jadi kecewa gitu. Ada nggak penghiburan yang lain bentuknya? Ada lah. Terus ya kan, kayak bujukan-bujukan tertentu. Ya, pasti ada. Tapi saya bilangnya yang paling divine, yang paling kekal, yang paling pasti, yang paling solid, itu adalah kepastian keselamatan. Ya, para filsuf menghabiskan hidupnya memikirkan tentang arti hidup ini. Ya, dan kita juga sama. Manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memikirkan tujuan hidupnya, arti hidupnya. Ya kan, monyet nggak pernah kelihatan lagi bengong gitu ya. Saya kalau udah gede jadi apa ya? Dia nggak pernah mikir. Dari dulu dia monyet sampai sekarang monyet. Cuma kita doang yang mikir jadi apa, jadi sama siapa, kan gitu. Abis ini meninggal nih kemana? Kita doang. Yang lain nggak pernah. Ya. Dan saya berani jamin bahwa gini, bahkan saya orangnya soalnya skeptik, ya, nggak gampang percaya. Dulu hampir agnostik malah. Padahal pendeta. Nggak otomatis ya. Karena perjalanan iman kan personal ya tiap-tiap orang. Tapi gini, saya hampir ambil kesimpulan kalau Yesus nggak mati di kayu salib buat kita, hidup ini nggak ada artinya. Asli, nggak ada artinya. Ya, nggak ada tujuan sama sekali, nggak ada harapan, boro-boro harapan. Nggak ada artinya, nggak ada meaning sama sekali. Kalau cuman lahir cuman buat mati, kerja cuman buat pensiun, benar nggak? Mengumpulkan untuk kehilangan gitu. Ngapain itu? Bener kata Ayub ya, ngapain saya lahir, kata Ayub, kalau cuma buat ngalamin semua ini. Tapi akhirnya apa? Ternyata bukan cuma buat ngalamin semua itu, Ayub, ya kan? Tapi untuk apa? Memandang Tuhan. Ini kan, ketika semua baik-baik saja, selama ini saya hanya mendengar tentangmu dari orang-orang. Tapi melalui semua ini, ketika banyak kehilangan, saya bahkan sampai sakit seperti ini. Melalui berproses bersama Tuhan, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Keren ya? Saya berdoa biar pandemi ini memberikan matanya bisa memandang Tuhan. Karena selama ini kita udah banyak dengar tentang Tuhan dari orang lain. Almarhum ayah saya, gini, saya tumbuh besar di warisan Pentakosta dan di gereja karismatik. Ya, gereja yang Papa gembalain dulu sebelum beliau berpulang join di gereja saya. Sebelumnya di gereja namanya GBI White Hasim Ebenezer. Itu GBI
kedua di dunia. Pertama ada di Sukabumi. Yang gembalain dulu sebelum adalah pendiri GBI, namanya H.L. Senduk. H.L. Senduk meninggal, Papa yang didaulat jadi gembala. Ya. Dan Papa selalu ngingetin, saudara. Ya. Ngingetin bahwa hidup kita tuh ya seperti itu. Ya, kita harus benar-benar sebuah perjalanan iman personal masing-masing kita dengan Tuhan. Dia bilang gini, masalahnya gini, saya ini baru sungguh-sungguh baca Alkitab ya, di tahun 2008 umur 24. Walaupun tumbuh besar di gereja, jadi anak pendeta. Dan akhirnya saya banyak justru embracing reform theology, baginya reform. Ya. Dan di reform semua larinya kemari, banyak kan. Banyak tabrakan tuh. Kalau karismatik Pentakosta pasti kan lebih ke perasaan. Yang ini lebih ke sini. Dan akhirnya Papa selalu bilang, ya terserah kamu, yang penting arahnya sama, Tuhan Yesus, ya kan, yang penting kau baca Alkitab, hidup dalam pertobatan, yang nggak penting denominasi alirannya apa. Tapi Bapak cuma ingetin satu hal doang, Kak, walaupun reformnya kamu, dia bilang, ya, jangan sampai kita cuma berteolog tentang Tuhan, tapi nggak ngalamin Tuhan. Ya, Bapak pengen warisan-warisannya masih ada lah ya, kerinduan kamu untuk ngalamin Tuhan, gitu. Ya ngalamin bener-bener nggak cuma denger tentang Tuhan dari banyak orang, gitu. Tapi mata ngelihat sendiri. Dan kita hanya baru bisa melihat Tuhan justru di tengah berbagai kehilangan. Oh ya, berbagai masalah, kerasnya kehidupan. Saudara, kehilangan ayah saya salah satu yang paling berat. Dan itu meyakinkan saya gini, justru dalam kehilangan saya disadarkan bahwa pada akhirnya nggak ada yang kekal, cuma Tuhan. Ya, dari karat di depan rumah sampai kerut di bawah mata. Ya kan? Semuanya ngingetin bahwa semuanya ini sementara. Ya. Dan itu yang mesti kita ingat, saudara. Yang kekal cuma satu. Dan di dalam kehilangan ini yang saya belajar. Ya, ketika saya kehilangan, di dalam kehilangan saya sadar pada akhirnya yang saya punya cuma Dia. Cuma Tuhan, benar ya? Dan aku berdoa biar pandemi ini nggak cuma kita berlalu cuma kayak berasa kalau Betawinya tuh cuma lagi suwe aja gitu. Lagi kurang beruntung gitu ya. Enggak, ini satu kesempatan indah untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa mata kita memandang Tuhan. Ya karena teralih dunia ini semuanya shutdown, kita jadi melihat ke atas. Ya. Dan saya yakin jawaban saya bahwa semuanya sama buat semua orang. Makanya penting untuk kita membagikan Injil yang murni ya, sehingga orang sadar bahwa hadapannya itu Yesus, yang lainnya itu bonus. Jadi kalau yang lainnya diambil atau nggak ada, nggak problem. Yang penting Yesus. Ya. Nah, lagu zaman dulu bilang take the world but give me Jesus. Ambil semua dunia ini tapi berikan saya Yesus. Gitu. Nah, aku berdoa biar Yesus itu cukup ya. Karena kalau Yesus nggak cukup, saudara jujur, apapun dan siapapun nggak akan pernah cukup. Tapi kalau Yesus cukup, yang lain ada nggak terlalu matter. Nggak terlalu masalah. Itu sih. Aku percaya buat semua orang, khususnya yang percaya ya, itu bentuknya. Nggak ada dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya. Oke, Pastor. Ini pertanyaan terakhir. Semalam, Pastor, saya mau bertanya bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Terima kasih, Pastor. Tidak pantas atau dalam bahasa Kristennya tidak layak. Saudara, jujur, kalau mau jujur dan fair, emang nggak ada yang layak. Nggak ada. Nggak saya, nggak Pastor Lucky, nggak siapapun, nggak ada yang layak. Rasul Paulus aja tahu kok dia nggak layak sama sekali. Saudara pernah baca nggak? Rasul Paulus itu makin tua, malah makin minder secara rohani. Atau kalau boleh saya pakai kata-kata saya, lebih makin tahu diri. Dia kan dulu awalnya dia bilang, saya nggak layak disebut rasul. Karena saya kayak bayi yang lahir prematur. Saya itu penganiaya jemaat. Ya kan? Terus berikutnya, selang berapa puluh tahun kemudian, di tengah perjalanan pelayanannya, dia bilang, dia di antara semua rasul, saya ini yang paling nggak layak, paling benar-benar paling nggak penting lah gitu. Ya, saya ini yang paling nggak layak harus jadi rasul, nggak mungkin saya harusnya. Ya. Dan lebih jauh lagi, dia tua menjelang meninggalnya dia malah berkata lebih ekstrem. Ya di antara para penjahat, saya yang paling jahat. Lucu ya? Dia nggak makin pulih, malah makin
Enggak, sebenarnya dia makin pulih. Karena sejatinya kita emang kayak gitu. Emang nggak layak. Tapi apa? Kita dilayakkan. Ya, benar ya? Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Percayalah, nggak ada yang layak. Kita semua dilayakkan. Yang layak itu cuma Tuhan. Dan kita bersyukur. Kita ini kalau secara teologis, dan kita harus terima kita ini anak angkat. Semua kita diangkat dari kubangan dosa. Kita anak angkat semua nih. Anak benernya cuma Yesus. Kan gitu ya. Benar ya? Anak benernya cuma Yesus. Makanya disebutnya apa? The only begotten of God. Anak Allah yang tunggal. Ya, Anda dan saya, kita anak-anak angkat. Anak-anak durhaka yang jual semua yang Tuhan percayakan ditukar sama dosa. Sebenarnya layaknya binasa. Dia memutuskan matikan kita. Ya, yang layak menggantikan yang tidak layak, sehingga yang tidak layak dilayakkan. That's the core of Christianity. Itu inti kekristenan. Yang layak. Dan kita dilayakkan. Dan penting harus terus mengingat, saudara, karena saya lihat beberapa orang ya dulu minder gitu ya. Dulu gambar dirinya rusak, sekarang habis dipulihkan, kepulihan, saudara. Pernah dengar nggak kepulihan? Kepulihan tuh terlalu pulih. Jadinya jadi tengil banget. Jadi berasa tinggi gitu. Kalau di pelayanan tuh kayak, coba nggak ada saya. Mana jalan nih pelayani? Sengah banget. Sorry, saya pakai bahasa Betawi dari tadi. Ada loh yang kepulihan, saudara. Ya, jangan sampai kita juga terlalu pulih. Saudara. Kita cukup pulih. Cukup kita nggak layak, tapi dilayakkan. Jadi jangan sampai over, jangan sampai memandang diri kita terlalu tinggi. Rasul Paulus makin hari makin tahu diri. Saya nggak layak disebut. Ya, di antara para rasul, saya yang paling nggak tahu apa-apa. Ya, paling yang tidak kaliber. Di antara semua pendosa, saya yang paling jahat. I'm the chief of sinners. Wow. Makin lama dia makin tahu diri. Justru semakin kita tahu diri, semakin kasih karunia. Jadi semakin menyala ya, saudara. Ya nggak? Semakin kita nggak layak. Kelayakan yang diberikan dari Tuhan kepada kita, semakin kita syukuri. Ya, kita semakin sering berdoa, Tuhan, sempurnakanlah pelayanan kami yang tidak sempurna ini. Kan kata-kata itu penting ya. Biar nanti kalau udah bikin KKR ribuan orang datang, musiknya nggak ada yang salah, berasa, wah gue. Gitu. Jangan. Ya. Kesombongan yang membuat malaikat dibuang dari sorga. Saudara. Jangan sampai ada yang terlalu pulih ya. Mudah-mudahan semua kita pulih, bukan kepulihan. Emang nggak ada yang layak sejujurnya. Kita selayakan. Jadi terus ingatkan diri kita itu. Misalnya kita akan terhindar dari dua ekstrim. Satunya namanya minder. Terlalu rendah memandang diri sendiri. Yang ini anggap nih tengahnya nih. Minder terlalu bawah. Yang satunya sombong. Terlalu lewat. Tinggi memandang diri sendiri. Mau tahu, sombong dan minder dua-duanya sama. Sama-sama terlalu mikirin dirinya sendiri. Kita harusnya mikirin Tuhan. Ini bukan tentang saya nih. Ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Nah, itu namanya rendah hati. Ya, nggak kekurangan, nggak kelebihan. Tahu diri namanya. Makanya Rasul Paulus makin lama makin tahu diri. It's okay. Saya juga kerap kali ngerasa makin lama makin minder, tapi itu justru yang bagus. Ya, Tuhan justru pengen cari orang-orang yang makin tahu diri. Sehingga sama sekali nggak tinggi hati atau sepenting yang lain-lain itu. Yohanes Pembaptis pun juga demikian, dia bilangnya. Saya buka tali sepatunya aja ya. Biar dia makin penting dan saya semakin nggak penting. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itu sih paling. Emang nggak ada yang layak, kita semua dilayakkan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Terima kasih banyak, Pastor Christopher, untuk pelayanan hari ini. Kita semua diberkati dengan pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita selesai malam hari ini, tapi kita akan mau tutup dalam doa, jadi jangan leave dulu. Mari saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk Pastor Christopher. Terima kasih untuk semua orang yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Biar firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Tuhan, kami selesai malam hari ini. Biar berkat-Mu melimpah untuk kami semua. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus,
menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan bisa dibuka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih Pastor Christopher. Terima kasih semua. Pastor Christopher. Terima kasih semuanya. Terima kasih pelayanan. Kristo, ABD ke Kristo. Sampai minggu depan semua Bapak Ibu Saudara. Jadi buat anaknya. Thank you. Semangat.